Jadi nanti hasil akhirnya kayak gini nih, anak-anak nggak perlu ngisikan banyak kata-kata, dia tinggal klik saja. Penugasan sekolah juga ada, dan hasil rekapan anak-anak sudah langsung terkumpul per kelasnya masing-masing. Jadi cukup satu file, tapi semuanya sudah langsung terkumpul dalam sheet-sheet seperti ini. Ini adalah video tutorial ke 117, Be Creative Teacher, satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Ramadan tiba, alhamdulillah. Ibadah tetap dong, apalagi untuk siswa kita. Untuk siswa kita biasanya ada buku kegiatan Ramadan seperti ini biasanya. Terus seringkali ada buku kayak gini juga. Ada buku macam-macam sekali, buku kegiatan Ramadan untuk siswa sebagai pelaporan atau sebagai kegiatan mereka di selama Ramadan. Tapi bagaimana dengan situasi seperti sekarang? Karena adanya pandemi COVID-19, maka harus ada solusi, tetap buku-buku tersebut harus ada, controlling sekolah terhadap kegiatan-kegiatan siswa harus tetap ada. Solusinya adalah laporan kegiatan Ramadan digital yang sederhana aja. Kita nggak usah pakai yang muluk-muluk, pakai hal yang sederhana saja, pakai Google Form. Yo, jadi buku kegiatan aktivitas Ramadan siswa pakai Google Form. Kita akan ulik bersama-sama. Sebelumnya tanpa henti-henti saya ingatkan, silahkan cek di link yang ini, atau jika Bapak Ibu menginginkan semua materi yang sudah pernah saya bahas ada di sini. Kita mulai ya. Sekarang pembahasan tentang tema 117. Pertama-tama seperti biasa saya masuk melalui web browser Google Chrome. Pastikan posisi Bapak Ibu di sini sudah sign in, sudah login. Setelah itu kita masuk ke Drive. Setelah masuk ke Drive, kita buat buku tersebut ke dalam aplikasi menggunakan Google Form. Di bagian sini tinggal kita isikan nama filenya, misalkan buku aktivitas Ramadan kelas 10A misalkan. Ini terserah mau dibuat per kelas boleh, mau dibuat satu, tapi untuk semua juga boleh. Yang saya contohkan per kelas 10 misalkan IPA 1 misalkan. Ini tinggal saya klik. Berarti buku ini saya buat per kelas, laporannya saya buat per kelas. Setelah itu di bagian sini isikan di bagian deskripsi buku tersebut adalah selalu isi ya. Misalkan saya isikan ini, selalu isi kegiatan ini setiap hari sampai selesai tarawih. Jadi buku kegiatan ini diisikan setiap selesai tarawih maksudnya. Selanjutnya masuk di bagian pertama, section pertama, biasa saya isikan nama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita. Bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk.
Untuk nama, saya sarankan penggunaan nama di sini itu bukan berupa short answer. Kenapa? Karena meminimalisir jawaban ganda anak-anak. Maksudnya agar anak-anak nanti tinggal klik-klik saja, tidak terlalu banyak apa yang dia tuliskan. Karena bisa jadi satu anak menuliskan namanya bisa berbeda-beda. Nama dia misalkan Ahmad siapa gitu. Itu bisa jadi dia singkat A terus nama dia, nanti akan menjadi pensortiran datanya nanti akan menjadi sulit. Sehingga saya sarankan di bagian ini saya rubah menjadi multiple choice atau drop down. Saya sarankan drop down saja. Setelah itu data ini tidak usah kita isikan satu-satu, tapi dari data, misalkan saya punya data ini, saya punya data nama siswa satu kelas tinggal saya copy saja. Setelah itu saya kembali masuk ke sini, tinggal saya paste saja. Saya paste, sehingga namanya sudah kita sediakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 36. Ini tinggal kita require. Jadi si anak meminimalisir kesalahan. Selanjutnya setelah diisikan nama, isikan hari ke, maksudnya adalah hari Ramadan keberapa. Hari keberapa di sini juga sama seperti yang tadi, bentuknya bentuk drop down saja. Kita buat dari file Excel yang lebih mudah, dari 1 sampai dengan misalkan siswa saya ada 36 dalam satu kelas, berarti kita buat ini menjadi 36. Tinggal kita copy saja, saya masukkan ke dalam ini, tinggal kita paste saja. Nah, sehingga tampilan awal nanti akan menjadi seperti ini. Tampilan awal bukti aktivitas siswa, tinggal dia memilih namanya siapa, setelah itu hari keberapa. Ini akan jauh lebih mudah untuk anak-anak dalam pengisiannya. Selanjutnya untuk bagian biodata saya rasa cukup. Selanjutnya tinggal kita masukkan, oh ya jangan lupa ini required atau wajib diisi. Selanjutnya kita masuk ke section kedua. Section kedua adalah misalkan kaitan dengan kegiatan ibadah. Berarti ini saya masukkan misalkan catatan untuk pelaksanaan puasa. Sini berarti untuk kegiatan puasa dia diisikan satu pertanyaan bahwa dia puasa atau tidak. Di sini saya isikan berarti pilihannya adalah iya atau tidak. Tinggal diisikan ya, setelah itu diisikan tidak. Berarti menunjukkan bahwa pelaporannya si anak tersebut puasa atau tidak. Kalau mau ditambah lagi, ini saya kasih required lagi. Kalau mau ditambah lagi, ini berarti alasan. Bentuk alasan berarti bentuknya adalah boleh short answer, boleh paragraf. Saya pakai short answer aja. Di sini jangan required. Kenapa? Karena bisa jadi kalau ya nggak harus ada alasannya. Selanjutnya saya masuk ke section ketiga. Section ketiga berarti ini adalah saya isikan misalkan sholat fardu. Sholat fardu. Sholat fardu ini isikan kegiatan sholat. Selanjutnya tinggal kita tambah pertanyaan. Pertanyaan di sini berarti bentuknya adalah berupa pertanyaan yang bentuknya juga checkbox saja, sehingga jadi enak. Jadi ketemunya nih multiple choice grid. Jadi di sini akan kelihatan bahwa baris ke-1 adalah sholatnya dia dari mulai misalkan maghrib, karena kita mendatanya dari awal maghrib, isya. Ini sebetulnya menuliskan tinggal copy paste juga bisa. Misal saya punya data di bagian ini, tinggal saya copy aja, copy, saya taruh di drive, di form, tinggal klik kanan paste aja. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar, ini tidak usah. Selanjutnya untuk kolom ini berarti diisikan ya, di sini berarti tidak. Berarti di sini sholat fardu itu berjamaah atau tidak maksudnya. Maaf, di sini jangan lihat atau tidak, berjamaah sajalah. Pasti kalau sholat fardu berarti kan wajib berjamaah, atau di sininya berarti sendiri.
sholat fardu. Ini sholat aja. Kita coba cek hasilnya. Hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Ada sectionnya, misalkan ini namanya siapa, terus absen berapa, hari ke berapa, next. Dia tinggal ngisikannya enak. Misalkan iya berarti ini lanjut. Nah, di sini dia tinggal checklist aja. Kegiatan sholat di sini dia coba isikan. Untuk sholat fardu berarti selanjutnya untuk yang bagian bawahnya ini sholat fardu, di bagian bawahnya saya tidak membuat lagi, tapi cukup saya duplikat saja. Ini misalkan sholat sunnah. Nah, di sini misalkan sholat sunnah, ini berarti berjamaah atau sendiri, saya ganti ya sama tidak. Boleh juga sholat tarawih dipisah sendiri juga boleh, tarawihnya sendiri atau berjamaah juga boleh. Tapi yang ini saya cobakan biar tidak terlalu ribet di anak-anak. Sholat sunnahnya, tarawihnya ya apa tidak dan seterusnya. Ini wajib diisi juga. Yang ini juga tadi wajib diisi. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya saya buatkan dalam section baru atau dalam bab baru. Dalam section keempat atau di bab keempat saya isikan misalkan tadarus. Jadi ibadah-ibadahnya saya pindahkan dalam bab-bab sendiri biar lebih simpel. Ini tinggal kita tambahkan pertanyaan. Untuk tadarus misalkan ini dia tadarus atau tidak. Ini berarti opsinya ada dua, ini boleh ya, atau boleh juga dengan yang tadi juga baik. Ini dengan ini aja nggak apa-apa lah, ya atau di sininya berarti tidak. Ada dua opsi. Ini saya delete aja. Selanjutnya ini wajib diisi. Untuk tadarus ya atau tidak. Selanjutnya saya tambahin lagi. Dia tadarus iya atau tidak. Selanjutnya saya tambahi surat. Surat ini berarti jawaban pendek. Suratnya surat apa? Ini wajib jangan wajib diisi. Surat, terus di sini saya kasih ayat. Ini juga jawaban pendek. Jadi untuk yang bab keempat adalah tadarus, saya tambah satu lagi karena anak-anak walaupun di masa Ramadan dia tetap harus ada tugas sekolah, mengerjakan tugas sekolah. Nah, tugas sekolah di sini apa? Tentang kaitan kegiatan PBM-nya dia. Jadi walaupun Ramadan tetap saja kegiatan belajar mengajarnya tetap ada, belajar atau pelajaran dari sekolah. Nah, kegiatan pelajaran sekolah ini mapel apa? Mapelnya tinggal isikan menurut saya sesuai dengan siswanya dia, karena jadwalnya kan pasti berbeda-beda. Mapelnya apa, saya kasih keterangan lagi. Nah, keterangan dia itu mengerjakan tugas apa. Kalau sudah seperti ini, saya rasa cukup. Kalau memang dirasa perlu satu section lagi, misalkan kita cobakan membantu orang tua. Nah, membantu orang tuanya deskripsikan membantunya apa. Berarti apa yang kalian kerjakan. Nah, membantu orang tuanya apa, ini juga bentuknya boleh
jawaban pendek ini wajib diisi. Nah, kira-kira itu gambaran singkat tentang membuat Google Form. Kita coba hasilnya nanti kayak gini. Misalkan ini saya kasih nama, dia namanya siapa, setelah itu next, dia puasa atau tidak, alasannya apa kalau misalkan tidak. Selanjutnya kalau sholat fardu dia berjamaah ataupun sendiri, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Selanjutnya ini wajib diisi, berarti misalkan dia berjamaah terus sholat sunnah, dia sholat atau tidak, misalkan ini. Selanjutnya tadarus, dia iya apa tidak, kalau tadarus suratnya apa, ayatnya apa. Lanjut untuk mapelnya apa, misalkan matematika, terus keterangannya PR halaman 15 sampai 17 misalkan gitu. Setelah itu next, apa membantu orang tuanya ngapain, misalkan menyapu. Maka dari activity ini itu akan dilakukan oleh siswa setiap hari. Dari aktivitas ini akan kita bisa raih hasilnya. Misalkan ini dari hasil rekap buku aktivitas Ramadan kelas IPA 1 ini tinggal kita duplikat saja, tinggal kita copy. Selanjutnya setelah di copy kita rename saja dia, tinggal kita ubah nama. Kita ubah nama bukunya ini menjadi buku aktivitas kelas IPA 2. Setelah itu kita ganti nama-namanya. Nama yang di sini kan masih nama-nama anak IPA 1 ini. Kita delete, kita ganti. Cara menggantinya juga sama kayak tadi, tinggal kita copy paste saja dari data yang ada untuk kelas yang kedua. Misalkan ini tinggal saya copy saja. Selanjutnya saya masuk ke drive, di sini tinggal saya paste. Maka namanya sudah berisi nama kelas yang kedua. Demikian untuk yang kelas ketiga dan seterusnya. Oke, kita sudah punya 3 kelas. Terus bagaimana caranya agar database dari macam-macam kelas ini nanti terpisah masih dalam satu file, tapi terpisah dalam sheet yang berbeda. Jadi ketemunya misalkan jumlah kelasnya ada 10, file terkumpulnya nanti cukup satu file saja, satu file database. Caranya adalah misalkan dari yang pertama ini hasilnya ini di bagian respon. Setelah itu seperti biasa kita buat seperti ini, create spreadsheet. Setelah itu kita buat spreadsheet yang ada. Ini buku aktivitas Ramadan. Ini jangan kelas 10 IPA. Misalkan ini buku langsung aja di sini. Nah, kelas 10 saja. Kelas 10. Jadi umum. Kelas 10 saja. Kelas 10 di sini. Setelah itu tinggal create. Berarti kita sudah punya data buku aktivitas kelas 10. Dalam buku aktivitas kelas 10 yang pertama di sini, ini saya namai di bagian bawah. Ini tinggal saya rename aja. Ini berarti 10 IPA 1. Nah, 10 IPA 1. Jadi terkumpulnya IPA 1 nanti dalam sheet ini. Bagaimana cara membuat IPA 2, IPA 3 dan seterusnya ada di bagian bawah sini. Caranya adalah ini saya tutup saja. Kita masuk ke buku di sini, ke form yang ada di sini, tinggal kita klik 2 kali. Setelah itu bagian respon,
kita buat spreadsheet, tapi kita bukan membuat create spreadsheet baru, tapi kita ke spreadsheet yang sudah ada. Select. Selanjutnya di sini buku aktivitas yang barusan kita buat. Select. Maka spreadsheet itu akan mengarah ke file yang tadi, tapi dengan sheet yang berbeda. Sini terlihat. Ini tinggal saya ganti IPA 10, IPA 2. Jadi nanti akan terkumpul dalam satu file, tapi dalam sheet-sheet yang berbeda. Ini saya tutup lagi. Demikian juga untuk yang ketiga. Ini di bagian respon. Setelah itu gambar spreadsheet ini, select existing. Setelah itu select, cari yang sudah kita buat pertama tadi. Nih, setelah itu sudah jadi, tinggal di rename saja nama tab sheetnya. Ini adalah kita rename. Sekarang rename-nya tinggal diklik dua kali, atau kalau nggak diklik kanan rename. Ini tinggal diganti 10 IPA 3. Mau digeser-geser juga boleh. Ini digeser biar urut. IPA 1, IPA 2, IPA 3. Begitu. Jadi nantinya teknisnya adalah dari form-form per kelas ini kita berikan kepada kelas masing-masing. Ini akan kita kirimkan kepada kelas A, kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3. Tetapi rekapannya akan masuk ke dalam ini dengan berisi sheet-sheet yang sudah kita buat. IPA 1, IPA 2, IPA 3. Anak-anak nanti akan terkumpul di sini. Simulasinya misalkan seperti ini. Saya coba simulasikan. Ini adalah untuk IPA 3. Saya coba simulasikan untuk menjadi anak IPA 3. Berarti datanya nanti harus berada di IPA 3. Ini misalkan namanya Eko, hari ke-1, next. Selanjutnya puasa iya, next. Selanjutnya sholat fardu dia berjamaah, sholat sunnah. Selanjutnya next. Ini tadarus ya. Ini saya suratnya tinggal diisikan saja. Misalkan ayat berapa. Selanjutnya next. Setelah itu kerjakan mapel apa. Setelah itu keterangannya apa, misalkan PR. Selanjutnya next, membantu orang tuanya dia ngapain, misalkan cuci baju. Jadi setelah itu submit. Maka karena saya mengisikan data di IPA 3, harusnya di bagian sini masuknya juga di IPA 3. Terlihat bahwa Eko tadi sudah melaksanakan untuk hari ke-1. Nanti rekapannya tinggal kita sorting lebih mudah. Demikian sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Semoga Ramadan ini membawakan berkah bagi kita semuanya. Saya cukupkan. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka klik jempol ke atas, jika nggak suka jempol ke bawah. Jika memang bermanfaat, share ke media sosial Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Pengumuman yang ingin materi teks berupa PPT ataupun PDF pada sesi kali ini, silahkan Bapak Ibu bisa unduh pada kolom deskripsi di bawah video ini. Jika ada yang belum paham di mana kolom deskripsi itu berada, jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.